Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumul arbi'a, malam Kamis 5 November 2025, maka ba'da salatil maghrib di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, dengan mudahnya Allah mengumpulkan kita untuk menuntut ilmu. Maka ini kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Berapa dari kaum muslimin diharamkan tidak bisa sholat maghrib berjamaah, atau bisa sholat maghrib namun dijauhkan oleh Allah dari ibadah menuntut ilmu. Maka di sini Allah memudahkan bagi kita, setelah melaksanakan sholat maghrib kemudian melaksanakan ibadah yang disebutkan oleh Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is obligation for all muslim. Maka menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Fadarsuna fi hadzal waqt, our lesson today is Kitabul Qisas from Umdatul Ahkam. Maka kitab Umdatul Ahkam masuk kepada bab yang baru, Kitabul Qisas. The meaning is Kitabul Qisas, Kitabu punishment. Maka Kitabul Qisas, kitab punishment ataupun pembalasan. Kalimatul Qisas barakallahu fikum, dia mempunyai makna lugawi dan syar'i. Maka lugawi, al-qisas bimakna yadullu ala at-tatabbu fi syai', mengikuti. Yang dimaknakan dengan al-qisas dari segi bahasa adalah mengikuti. Maka oleh sebab itu disebutkan di Lughatil Arabiyah aqsastu al-athara. Maka jika seseorang mengikuti jejak, maka dikatakan aqsastu al-athara, aku mengikuti jejak. Maka asal dari segi lughah, kalimat qisas adalah pengikutan, mengikuti sesuatu. Adapun dari segi makna syar'an di syariat Islam, maka makna al-qisas barakallahu fikum, dia adalah tatba'ud dam bil qawad, mengikuti darah yang telah ditumpahkan untuk dibalas. Maka ini makna al-qisas. Lalu bagaimana penerapannya? Al-qisas punishment if some Muslim killing Muslim. So after this, the other Muslim killed his father, his uncle, his family, make qisas punishment. Bring the killer and same, make al-qisas. Maka makna dari al-qisas kalau begitu adalah seseorang yang Muslim dibunuh. Maka di saat seseorang muslim dengan muslim lainnya berseteru, qadar Allah syaitan di antara mereka satu orang membunuh saudaranya.
Maka si saudara yang dibunuh ini, baik dia saudaranya, baik dia bapaknya, baik dia pamannya atau kabilahnya, tidak terima. Maka nyawa diganti dengan nyawa. Maka akhirnya ditangkaplah yang membunuh dan akhirnya dibunuh lagi. Dan permasalahan ini tentunya bagi negara yang berdaulat dan melaksanakan kisos, maka akan ditangkap, dipenjarakan dan disidang untuk kapan diberikan kisos dibunuh lagi. Dan begitupun permasalahan al-kisos barakallahu fikum di dalam Islam perkara yang agung. Maka telah datang di dalam Al-Quran pendalilannya dan As-Sunnah pendalilannya dan juga ijma' kaum muslimin. Dan ijma' adalah dalil. Jika sepakat kaum muslimin menetapkan para ulamanya ini halal, ini haram, maka dinamakan ijma'. Dan kisos pun telah ijma' kaum muslimin bahwa perkara ini ada di dalam Islam, dan seseorang yang membunuh dengan sengaja saudaranya balasannya adalah dengan dikisos. Adapun pendalilan di Al-Quran seperti Allah berfirman, kutiba alaikumul kisos fil qatli atau fil qatla, maka telah diwajibkan. Kutiba bimakna wujiba. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. The meaning is kutiba obligation. For you al qisas punishment. Fil qatla, for who kill the Muslim must kill it. So this dalil from the Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Di dalam surat Al-Maidah juga, kalau tadi Al-Baqarah, Allah berfirman an-nafsa bin nafsi. Maka seseorang jika direnggut nyawanya dengan sengaja seorang muslim oleh muslim yang lain, maka dia harus kisos an-nafsa bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Ini pendalilan di Al-Quran. Adapun pendalilan di dalam As-Sunnah, maka juga banyak, di antaranya hadis yang akan kita baca. Di hadis ini di mana disebutkan la yahilu damu mri'in muslim yaqulu la ilaha illallah illa bi ihdas salas. Maka tidak halal seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kemudian dibunuh, dicabut nyawanya, tidak boleh, kecuali 3 perkara, di antaranya adalah al-qisas. Jadi gambarannya, seseorang muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, someone is Muslim and pray and fasting, so he is Muslim. Haram untuk ditumpahkan darahnya. Namun karena orang ini sengaja membunuh muslim yang lain, maka keislaman dia, syahadatnya dia, sholatnya dia, puasanya dia jadi tidak menghalangi lagi darahnya. Loh kok diminta untuk dibunuh? Padahal kan dia bersyahadat, iya. Padahal dia sholat, iya. Karena dia membunuh saudaranya muslim dengan sengaja, maka dituntut di dalam Islam untuk dibunuh. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan bahkan oleh Allah untuk dibunuh orang ini, kecuali keluarganya mengampuninya. An-nafsa bin nafsi, maka utang nyawa dibayar dengan nyawa. Maka inilah pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah
Dan adapun al-ijma maka telah dinukilkan oleh para ulama bahwa perkara ini sudah menjadi ijma. Kemudian di balik dari kisos ini ada hikmah yang sangat besar. Awas, kelompok orang-orang kufar membuat undang-undang yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak berlandaskan kepada ajaran Al-Quran, Sunnah, ataupun kitab-kitab yang ada pada mereka. Maka mereka dengan dalih hak asasi manusia, maka mereka dengan dalih rasa sayang kepada kemanusiaan, akhirnya banyak orang yang mati dibunuh. Kemudian kita mencekalnya dan mengadukan kepada pemerintah untuk dibunuh lagi? Tidak. Hanya dipenjara beberapa tahun, beberapa bulan, keluar, selesai, bebas. Atau mereka yang kebal hukum tinggal menyuap dari hukum, maka bebas. Hanya dipenjara sepekan, kemudian bebas. Ataupun mereka orang-orang yang untouchable, tidak tersentuh dengan hukum, maka mereka bebas membunuh dan ditutupi. Maka inilah kenyataan yang ada. Maka orang-orang yang membunuh, maka dia bisa membeli hukum dengan hanya dipenjara beberapa bulan dan keluar. Dan inilah dari kekacauan di saat manusia tidak mengikuti ajaran Allah Jalla wa'ala. Lalu apa hikmahnya kalau begitu? Di dalam Islam ada bab yang mengajari kita tentang al-qisas, punishment. Hikmatuhu mutajalliyah fi hadhil ayah al-karimah al-balighah. Maka hikmah dari qisas telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga. Walakum fil qisasi hayatun. Walakum, maka bagi kalian, fil qisasi, dengan ajaran yang disyariatkan di dalam Islam tentang qisas, tentang yang membunuh dibunuh lagi, tentang nyawa dibayar dengan nyawa, itu adalah hayah, kehidupan, menyebabkan manusia menjadi aman, tentram, sentosa dan hidup. Maka berkata Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir ayat ini, ailakum fi hadzal hukum alladzi syara'allahu lakum hayatun, bahwa syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi menyebabkan kehidupan bagi manusia. Karena seseorang dengan mengikuti syariat Islam, di saat dia mengetahui jika dia membunuh maka akan dibunuh lagi, maka dia akan takut dari membunuh. Karena berani membunuh muslim dengan sengaja, dia akan dibunuh. Seperti di dalam Islam dan di syariat Islam dilaksanakan di negeri tersebut, tidak ada orang yang mau membunuh. Dan itu yang terjadi di negeri Arab yang kami tahu di Yaman, begitupun melaksanakan qisas. Maka diumumkan, waktu Yaman tentunya belum berperang, kedaulatan masih ada. Maka diumumkan di hari demikian dan demikian telah selesai penetapan persidangan kepada si Fulan ibnu Fulan, bahwa si Fulan ibnu Fulan yang mana dia disebutkan keburukannya, telah membunuh saudaranya muslim pada tanggal sedemikian, membunuh dengan alat demikian, dikarenakan demikian, membunuh dengan sengaja tanpa ada dalil bahwa itu kecelakaan tapi sengaja dibunuh, maka pemerintah menetapkan si Fulan ibnu Fulan ini akan dikisos.
ditetapkan hukuman mati karena saudaranya juga tidak ridho untuk turun, misalnya sudah tidak apa-apa, membayar diat saja, membayar demikian dan demikian uang yang banyak di dalam Islam. Jika ridho pun keluarganya, ya sudahlah, kita mengingat persaudaraan anaknya dulu dengan anaknya ini sangat baik, dan keluarganya juga baik dengan kita. Daripada memperpanjang masalah, sudah kami ridho dari darah yang tertuang itu, namun dibayar sebagai rasa keridhaan tersebut. Maka di sini diumumkan keluarganya tidak naik banding dan tidak menerima kecuali nyawa dibayar nyawa. Maka diumumkan pada hari Jumat setelah kita melaksanakan sholat Jumat, maka akan diadakan kisos di lapangan demikian dan demikian. Dan yang kami lihat di Yaman dulu, belum pernah sih melihat seperti ini, tidak tega juga. Namun tahu harinya, tanggalnya, melihat hanya di YouTube, tidak tega. Banyak pembunuhan kisos di Yaman, yang mana dia akan diikat, kemudian ditidurkan di tanah dan ditembak di bagian dada agar jantungnya tidak di kepala. Nanti kepalanya membuncah, susah juga pembersihannya dan sebagainya. Maka itu yang biasa dilakukan di Yaman, ditidurkan dan ditembak dengan AK-47, Automatic Kalashnikov 47. Ditembak, kemudian didatangkan dokter, diperiksa, sudah mati, sudah selesai. Inilah dari hikmah yang ada. Maka di Yaman, barakallahu fikum, senjata bebas. Saya dulu mempunyai pistol di Yaman. Tiap Jumat bawa pistol. Jadi bawa pedang pendek, namanya jambia. Itu anak-anak di Yaman semuanya pada pakai jambia, pakai golok kalau bahasa Indonesianya. Namun tidak ada pertempuran, pembunuhan, anak membunuh anak kecil dengan jambianya, tidak ada, karena permasalahan kisos. Dan jika Jumatan, terutama waktu di Maghrib adalah badu, maka orang-orang Jumatan pamer senjata, bawa senjata otomatis Kalashnikov dan magasennya penuh yang melingkar, dan juga dilingkarkan di badannya dari senjata tersebut isi pelurunya menjadi hiasan di dadanya X, seperti itu. Dan perkara ini mereka bawa ke pasar, sholat Jumat, dan ke pasar, dan kemana-mana bawa senjata. Namun tidak ada pembunuhan. Tidak ada kami dengar di sholat Jumat mereka bawa senjata mati satu di kehadiran masjid yang 200 orang. Atau di pasar, maka mereka Jumatan tuh langsung belanja, beli macam-macam, beli kot ataupun beli buah-buahan untuk makan siang, ya dengan menenteng AK-47-nya. Tidak ada yang namanya pembunuhan dan sebagainya. Kenapa? Inilah hikmahnya. Walakum fil qisasi hayatun. Maka bagi kalian pada kisos itu kehidupan. Because someone afraid, someone killed, Muslim will be killed. Seseorang membunuh Muslim dengan sengaja akan dibunuh. Maka semua orang membawa senjata berani saja menembak kepada satu orang dengan sengaja, bam, maka dia akan ditangkap pada saat itu juga dan diserahkan kepada polisi dan diadakan sidang. Dan menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan prosesnya, maka dibunuh di lapangan tertentu.
Inilah yang diinginkan dengan ayat walakum fil qisasi hayatun, maka pada kisos itu ada kehidupan. Maka semua orang membawa senjata dan tidak ada berpikiran untuk membunuh. Maka ini dari permasalahan negeri yang diadakan kisos. Namun di negeri kita senjata tidak boleh. Yang namanya senapan panjang jelas. Yang namanya pistol jelas tidak boleh. Diberikan kepada petugas keamanan Polri dan ABRI, itu juga dihitung berapa senjata yang ada padanya dan berapa peluru yang ada padanya. Nanti diserahkan atau diperiksa apakah masih ada dan seterusnya dipakai untuk apa. Kalau keluar dipakai untuk apa. Maka keadaan kita yang seperti itu, senjata-senjata tidak boleh, pembunuhan di mana-mana. Maka para pembegal dengan celuritnya, para pembegal dengan goloknya, maka mereka membunuh. Kenapa? Meskipun dengan golok mereka membunuh, dengan pisau mereka membunuh. Padahal di Yaman, di negeri Arab, Saudiah dan yang lainnya, mereka membawa senjata. Kalau di Saudiah tidak boleh senjata. Di Yaman misalnya, mereka menenteng senjata. Namun kenapa tidak ada pembunuhan? Karena kisos tadi. Maka walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian kisos itu menjadikan manusia takut dari pembunuhan. Kalau di Indonesia tidak ada senjata AK-47, maka perang pun jadi. Terjadi permusuhan kepada saudaranya, kemudian saling berdebat, tidak cukup dengan saling pukul, maka akhirnya membawa parang dan menebas lehernya. Kok bisa terjadi? Padahal di Yaman mereka ada senjata. Mudah, pem, headshot, mati. Namun di sana ada kisos. Berani kamu membunuh, apalagi di pasar, di depan orang, langsung ditangkap. Semua orang akan menangkapnya. Tidak semua orang takut, semua orang pada punya senjata. Terutama keluarga dari yang dibunuh ini. Saudaranya, pamannya, bapaknya akan langsung menangkapnya, langsung. Maka di Indonesia tidak ada senjata api, tetapi mencari-cari senjam. Kalau membunuh, ya membunuh. Pertanyaannya, kenapa? Because di negeri kita tidak diterapkan kisos. Sehingga orang membunuh bisa saja membunuh begitu saja kemudian lari bebas. Atau bahkan dia anaknya orang besar, maka membunuh, kemudian diproses hukum, namun hanya di penjara 2 bulan, 3 bulan bebas. Dan apalagi di negara-negara kufar, negara-negara mafia besar, maka mereka membunuh di pinggir jalan sesama kafir, maka tidak ada perhitungan sama sekali. Maka dibunuh, dibantai orang-orang sesama mereka biasa saja. Kebal hukum, terutama mafia-mafia besar, maka mereka untouchable, tidak tersentuh hukum. Limada? Dikarenakan tidak ada kisos. Because they don't have al-kisos. Maka inilah al-hikmah al-balighah yang ada pada kisos. Semua orang takut untuk membunuh. Maka lihat bagaimana Yaman, negara yang diperbolehkan bebas untuk mempunyai senjata. Kita punya pistol 3 dan 1 yang besar AK-47. Ya sudah, kita pulang, kita tinggalkan. Kita tinggalkan ke ipar kita. Karena tidak boleh di Indonesia. Dan itu pun kita dengar senjata itu sampai detik ini tidak pernah dipakai untuk membunuh. Membunuh siapa?
berani menembakkan satu peluru kepada saudaranya, langsung ditangkap, dikisos. Inilah negara-negara yang melaksanakan al-kisos, aman, tentram, sentosa. Dari hikmah Allah Jalla wa'ala, sesuai ayat yang kita ulang-ulang tadi. Maka ini dari permasalahan al-kisos. Namun negeri-negeri yang sama sekali tidak seperti negeri kita alhamdulillah aman, sentosa, yang membunuh ditangkap, meskipun ujung-ujungnya misalnya tidak dikisos, tapi di penjara bertahun-tahun misalnya. Alhamdulillah ada sebagian negeri yang memang yang membunuh dia memang mafia dan sebagainya, tidak dihitung sama sekali. Membunuh manusia di pinggir jalan bagaikan membunuh serangga. Ada cecak, dipukul, mati, selesai. Bagaikan seperti itu. Namun alhamdulillah di negeri kita meskipun tidak melaksanakan kisos, alhamdulillah masih dijaga keamanan, stabilitas keamanan. Kita mengadu kepada polisi, langsung diusut. Alhamdulillah. Setelah kita mengetahui tentang apa definisi kisos dan bagaimana hukum kisos di dalam syariat Islam berdari dari Al-Quran dan Sunnah, maka di hadis Umdatul Ahkam, seperti kita ketahui apa itu kitab Umdatul Ahkam, lalu apa syaratnya. Kitab Umdatul Ahkam, kitab yang berbicara tentang fikih, namun disyaratkan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadisnya harus dari Al-Bukhari dan Muslim. Seperti kita kemarin belajar kitab Ar-Radha, sesusuan, selesai. Dan sekarang kita masuk kepada hadis Al-Qisas dari hadis-hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang pertama dari hadis di Umdatul Ahkam yang kita baca dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin, asayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tarikun lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Maka hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis pertama tentang permasalahan kisos dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud seorang sahabi minas sabiqin al-awwalin, seorang sahabi yang hidup bersama Nabi dari semenjak awal pertama dakwah di Makkah. Dan Abdullah bin Mas'ud seorang alim ulamanya dari para sahabat, dan keutamaannya sangat banyak. Maka banyak keutamaannya kita ambil satu saja karena banyak permasalahan. Bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu hari, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahih, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, bahwa dia ingin memberikan kepada Nabi siwak. Tahu antum siwak yang biasa dibeli itu dari akar, bukan dari dahan pohon. Maka siwak itu dipergunakan untuk membersihkan gigi, dan formula yang ada padanya sangat bagus, membuat gigi menjadi kuat, bercahaya seperti fluoride, dan juga membunuh bakteria-bakteria yang merugikan yang ada di mulut. Maka orang-orang yang menggunakan siwak itu sehat sekali mulutnya. Di saat Ibnu Mas'ud ingin memberikan siwak kepada Nabi, maka dia berarti mencabut akar. Dan bagaimana orang mencabut akar? Dia akan menjegang dari kedua kakinya dan tangannya merabut seperti ini. Kemudian di saat Ibnu Mas'ud dengan penuh kecintaan ingin memberikan siwak kepada Nabi, dan dia menjegangkan, melebarkan betisnya, dan tentunya mengangkat dari sarung ataupun izar ataupun gamis yang menutupi betisnya.
Maka di saat dia berjegang, terlihatlah bagaimana betis Ibnu Mas'ud yang tipis. Maka sebagian betis dari manusia ada yang seperti itu. Dia kurus, tipis. Maka para sahabat tertawa. Maka Nabi melihat para sahabat tertawa, lima tadhakun. Tadhakun min Ibnu Mas'ud. Kenapa kalian tertawa? Tertawa karena melihat kurusnya Ibnu Mas'ud dari kaki betisnya terutama. Maka dikatakan oleh Nabi, huwa asqalu min jabalil Uhud fi mizanihi yaumal qiyamah. Maka betis yang kurus itu jika ditimbangkan kepada timbangan amalannya kelak, itu akan menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Maka di sini maksudnya Ibnu Abbas yang kurus, namun dia sangat berat. Gunung Uhud yang ada di depan Nabi dari gunung-gunung di Madinah itu kagak ada api-apinya dibanding dengan betisnya Ibnu Mas'ud. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa yang ditimbang kelak bukan hanya buku-buku amalan, pencatat amalan, dan bukan juga hanya amalan-amalan tasbih, tahmid, sholat kita, puasa kita ditimbang. Bukan hanya amalan dan catatan amalan, tetapi yang ditimbang yang ketiga badan kita. Namun di sini tidak kita ini berpikir, aduh, ternyata yang akan ditimbang selain dari amalan dan juga catatan amalan juga badan. Berarti kita kebetulan muslim lebih baik menjadi obesitas. Kita makan makanan seperti para pegulat sumo. Maka para pegulat sumo kerjanya mereka di dojo-dojo ataupun di tempat latihan mereka menghitung setiap makan dan tidur berapa berat badan naik. Selain dari latihan juga menambah berat badan. Maka memakan makanan ala Jepang yang berkalori tinggi, yang membuat badan itu menjadi berlemak. Maka akhirnya baru masuk dojo 1 bulan tambah 5 kilo, 10 kilo, terus sampai berapa dia diinginkan? 250 terbayang. Para pegulat sumo badannya 250. Ada bahkan 350. Maka muslim they thinking in the hereafter the way for himself like 350 is better. Why? Because in mizan not only the books and not only the good deeds or bad deeds, but his weight. So every Muslim won't like sumo. The answer is not like this. In hereafter, someone may be thin like Abdullah bin Mas'ud. Maka seseorang yang kurus seperti Abdullah bin Mas'ud, maka Nabi Muhammad SAW said, his leg, Abdullah bin Mas'ud leg, wider than the mountain of Uhud in his mizan. Maka di saat ditimbang kelak Ibnu Mas'ud beratnya akan, kalau kakinya saja lebih berat dari gunung Uhud. How much tons Uhud? How much? So itu hanya sekedar kakinya. Bagaimana dengan kepala? Bagaimana dengan perut? Bagaimana dengan kedua tangan? Maka ini menunjukkan in the hereafter Allah made weight to his body. But this the meaning is not we Muslim must fat. Tidak maknanya semua Muslim harus gemuk bagaikan pegulat sumo agar lebih berat lagi, tidak.
cukup dengan amalan-amalannya. Maka jika dia seorang yang banyak amalannya, ditimbang akan lebih berat. Dan itu pendalilannya Abdullah bin Mas'ud. And the other hadith in Sahih Al-Bukhari from Abi Hurairah, yu'ta bi rajulin samin fi yaumil qiyamah wa huwa kafir lam yu'min billah fayuzanu fil mizan wala ala junahi ba'udah. Maka akan didatangkan. And the other hadith, Nabi Muhammad SAW said, in hereafter will become someone very fat like giant, but unbeliever. Tapi dia kafir, unbeliever. Maka ditimbang di mizan, maka beratnya tidak ada sama sekali hatta lam yablugh junah ba'udah. So not have weight, just like the mosquito, just like the wing of the mosquito. Berapa beratnya dari sayap nyamuk? Pernah nimbang? Pernah jual nyamuk? Ditimbang nyamuk berapa beratnya? Berarti sekilo berapa nyamuk? Kalau dijual nyamuk kering, maka 1 kilo berapa harganya dan berapa biji? Dan itu hanya sayapnya yang paling ringan. So the wing of the mosquito, this man is not weighed like this. So the point now, not someone make weight in mizan in the hereafter, he eat too much, someone fat, so will be weight. Maka tidak diukur di hari kiamat kelak seseorang berat dan kurusnya, tetapi dari amalannya. Maka bisa jadi tadi kami sebutkan Abdullah bin Mas'ud, kakinya yang kurus, maka ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Dan di sini didatangkan di hadis seseorang yang raksasa, giant, gemuk, besar, tinggi, kemudian ditimbang di depan kaum muslimin dohirnya. Tidak ada beratnya meskipun the wings of the mosquito, meskipun junah ba'udah, meskipun sayap dari nyamuk, itu tidak ada apa-apanya. Maka ini cukup keutamaan Abdullah bin Mas'ud. So this the beneficial Abdullah bin Mas'ud. Qala, so he said, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. So not halal some Muslim when he makes shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni Muhammad rasulullah, not halal his blood. So the meaning here, not halal is his blood. No one kill him. Haram to kill Muslim. Illa bi ihdas salah, exception for the 3 people. So the meaning here, these 3 people, he make shahada, he make pray maybe, and he make fasting, and he make hajj and umrah. Maka gambarannya di sini dia bersyahadat dan melaksanakan amal-amal soleh, dan kemudian di sini dia dalam keadaan boleh dibunuh. Loh, kan tadi sudah bersyahadat, apalagi ditambah salat. Still this Muslim, he pray, he fasting and make shahada, now halal his blood. 3 people. The first, athayibu zani. Tabihu. The meaning athayibu zani, the man who's married and makes zina with maybe in hotel with the prostitution, or maybe fitnah with
neighbor. Maka awas, yang pertama dan ini sangat ngetren di Indonesia. Apa itu? Selingkuhan. Maka perkara ini menghalalkan untuk muslim yang bersyahadat dan sholat dan melaksanakan puasa haji and umrah. Now his blood is halal to kill. So make zina for man or woman married, this is a problem. Maka berbuat perzinaan, berhubungan intim dengan yang bukan sah dari suami dan istri, baik di hotel dengan pelacur atau selingkuhan boss with his secretary. Ayo rapat. Rapatnya terlalu rapat, kerapetan, akhirnya Allahul musta'an. Maka di sini di Islam tidak dianjurkan istri-istri kita berkumpul dengan laki-laki, dengan bos, dengan kepala pemimpin, mudir, kemudian duduk berikhtilat, misalnya bercampur baur, apalagi khulwah. Ini yang lebih berbahaya, di mana satu ruangan, antara ruangan tersebut hanya bos and his secretary. Jadi antara sekretaris dengan bosnya. Maka setiap hari rapat, setiap malam rapat terus. Padahal suaminya menunggu di rumah. Padahal istrinya, bos laki-laki ini menunggu di rumah. Maka ini dinamakan di Indonesia dengan selingkuhan, perkara yang sangat berbahaya. Tidak disucikan kecuali dengan bertobat, dan jika ada kisos di negeri tersebut dengan kisos. Dan telah terjadi di zaman Nabi, bagaimana perempuan Al-Ghamidiyah dan juga Al-Juhainiyah, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dia datang kepada Nabi menunjukkan perutnya yang bunting. Ya Rasulullah, batni, lihat perutku, hamil. Dari apa? This baby from the man, not my husband. So what? Tahhirni ya Rasulullah. So this woman came to Nabi, tahhirni, please give me the punishment, because I will be coming to the hellfire. Maka jika di negeri itu ada kisos, maka tidak diterima taubat kecuali dengan kisos. Namun seperti di zaman now, datang artis yang selingkuhannya anggota MPR atau DPR atau artis lain, datang ke misalnya pemimpin agama, lihat perutku bunting, terus mau diapain? Maka sucikanlah dosa-dosaku. Tidak ada di sini. Maka difatwakan oleh para ulama, seperti kami dulu pernah bertanya kepada Syekh kami Mukbil, ya Syekh, kalau di Indonesia gimana? Ustur nafsak, tutup aibmu. Jadi orang-orang yang hamil dari tetangganya dan sebagainya, urusilah diri-diri kalian sendiri. Bagaimana caranya yang jelas, jangan datang ke pemerintah kemudian mengumumkan dirinya, aku hamil, berselingkuh dengan tetanggaku atau dengan bos, sekarang sucikan aku. Tidak ada mau disucikan bagaimana? Tidak ada hukum kisos di negeri tersebut. Afwan, hukum perajaman. Tidak ada perajaman. Jadi ya udah, bertobat kepada Allah. Uruslah anak tersebut, bagaimana kesepakatan dengan orang yang membuntinginya, dan dengan suamimu, mesti suaminya akan mencerainya, tentu. Kecuali suaminya dayus, dan ini banyak sekali. Si fulanah artis berselingkuh dengan artis lain, disebutkan si fulanah, terus suaminya biasa-biasa saja. Kok tidak dicerai? Kok tidak di biasa, kan bintang film seperti itu kehidupannya. Allahumma musta'an. Jadi bintang film bermain sini, bermain sana, selingkuh sini, selingkuh sana, seperti itu. Dan ini di dalam Islam qatl,
pembunuhan. Allahul musta'an. Fitnah jelas. Maka yang pertama, at-thayyibu zani. Someone ready married, have wife, have husband, and make zina with the neighbor, or with the boss, or with secretary, or maybe with prostitution in hotel, same. Maka di sini hukumnya sama, dosa besar. Kalau negerinya melaksanakan rojam, baru dirojam. Namun kalau negara kita tidak ada rojam, ya sudah, kata Syekh Mukbil, tutup aib sendiri, bertobat kepada Allah dan urusi anak tersebut, kesepakatannya bagaimana dengan yang membuntingnya, dan seterusnya. And the second, this the point, an-nafsu bin-nafsi. So one Muslim make syahadah and pray and fasting and make hajj and umrah, still not his blood is safe. Because what? The second, an-nafsu bin-nafsi, because he killed one Muslim muta'ammidan. He killed Muslim, so after this his blood is halal. Why halal? He said la ilaha illallah, yes. He pray, yes. He make zakah, yes. But why he killed the man Muslim muta'ammidan? So this halal. So this the second, okay, Maka akhirnya inilah wajah pendalilan seorang Muslim dibunuh meskipun dia telah bersyahadat dan sholat dan membayar zakat dan seterusnya. Lalu ketiga, watariku lidinihi mufarikun lil jamaah. Dan begitu pun yang ketiga, orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Dan ini pun awas, jika negara kita, negara Islam yang menetapkan tadi seperti rojam dan kisos dan juga membunuh orang-orang murtad, maka di sini orang-orang murtad halal darahnya. Awas, jangan ada di antara kita, kalau begitu itu artis fulan trans religion. Some artist in Indonesia, some actress not iman, he changed from Muslimah when he make sinetron or film with hijab. So after this, he have like maybe editor or maybe the superstar man, so follow him, came to the Nasr. Too much. In Indonesia, woman after this, halas. Di film yang kedua dia buka hijab. Di film yang pertama dia pakai hijab, di film yang kedua buka hijab. Kenapa? Resmi jadi pacar sutradaranya. Maka itulah keadaan. So now not one here, tidak ada yang di sini belajar dengan kami menghalalkan darah si perempuan itu. Saya akan membunuh si artis itu. Why? Mufarikatun lil jamaah, tarikun lidinihi. Because this woman is ready murtad, so I kill him. Because Nabi Muhammad SAW say halal blood. No, please don't make like this. Because in Indonesia not make like this. So if you do this, you will be make problem. Bisa jadi dia yang membunuh akan ditangkap dan akan dibunuh, dan kita berlepas diri dari itu. Maka inilah 3 perkara yang menyebabkan seorang muslim menjadi halal darahnya setelah syahadat. Pertama, athayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kedua, orang yang membunuh muslim maka dibunuh lagi. Ini poin pendalilannya. Dan yang ketiga, orang yang murtad, berpindah agama, trans religion, maka dibunuh jika ada negara Islam. Maka inilah yang bisa kita berikan karena sudah masuk adzan Isya. Maka hadis yang pertama yang kita baca
banyak sekali faidahnya dan telah kita artikan dan juga